Guys, smartphone yang satu ini benar-benar merubah sudut pandang gue terhadap sebuah smartphone foldable. Yang tadinya gue memang nggak terlalu tertarik ya sama handphone ataupun smartphone foldable. Karena kalau kita lihat dari desainnya tuh tebel banget guys. Kemudian lebih berat dari smartphone pada umumnya. Sampai pada akhirnya Vivo tuh berani ngerilis smartphone foldable ultra tipis guys di dunia untuk pasar Indonesia nih. Kenalin brother, ini dia nih, Vivo X Fold 3 Pro. Kenapa gue berani bilang ultra tipis guys? Karena kalaupun dibandingin sama foldable smartphone yang ada sampai saat ini, sama sekali nggak ada yang lebih tipis loh dari Vivo X Fold 3 Pro ini. Karena ketebalannya guys cuma 11,2 mm nih pas dilipat. Dan cuma 5,2 mm aja pas kita buka guys. Tapi walaupun tipis kayak gini ya guys, bukan berarti baterainya tuh kecil loh. Justru baterainya ini termasuk jumbo loh dibandingkan sama smartphone foldable yang lainnya. Dia tuh bisa mencapai ekuivalen 5700 mAh Blue Volt baterai. Kenapa disebutnya ekuivalen guys? Karena baterai di Vivo X Fold 3 Pro ini tuh sebenarnya terdiri dari dua buah baterai guys. Yang masing-masing itu punya kapasitas 2850 mAh. Nah karena ada dua nih, makanya jadi totalnya adalah 5700 mAh. Dan karena teknologi ini nih guys yang menjadikan salah satu alasan kenapa desain Vivo X Fold 3 Pro ini tuh tipis banget bro. Kemudian smartphone ini juga mendukung armor arsitektur ya, yang menggunakan material kaca yang kokoh banget nih, dan looks-nya tuh memang super premium deh guys. Dan khusus di bagian frame modul kameranya nih, kalau misalkan kita perhatiin, ada aksen itu yang kayak motif marmer gitu bro. Yang tentunya ya ini tuh bikin tampilan smartphone ini tuh makin mahal dan eksklusif banget guys. Terus nih ya di bagian celah di antara layar pas kondisi dilipat ini tuh guys, itu hampir nggak kelihatan sama sekali loh lipatannya. Dan kalau pas dibuka ini tuh cekungannya di bagian hinge ataupun engselnya juga udah samar banget bro. Apalagi ya kalau pas lagi dipakai buat nonton ataupun main game guys, ini bener-bener nggak kelihatan banget loh. Paling kalau emang mau lu detailin pas diraba di bagian hinge layarnya, baru deh berasa ada lekukannya gitu bro. Ataupun cuman sedikit banget sih menurut gua. Sedangkan buat bagian sisi-sisinya sendiri guys, ini masih sama ya kayak smartphone biasanya. Mulai dari grill speaker, kemudian garis antena, ada lubang mikrofon, kemudian SIM tray dual nano ya guys, sampai tombol volume dan juga tombol power nih. Tapi yang jadi nilai tambah adalah ada mode switch-nya nih guys, untuk mengubah ke mode silent dengan cepat bro. Mungkin lo semua yang pernah pakai iPhone udah familiar banget ya sama tombol yang kayak gini nih. Nah selain itu guys, port Type-C-nya ini juga udah Type-C 3.2 ya, yang juga udah support video out nih. Jadi tentunya lu juga bisa extend layarnya ya pakai monitor kalau misalkan lu butuh nih bro. Terakhir Vivo X Fold 3 Pro ini juga udah dilindungin sertifikasi IPX8 ya bro, water resistant bro. Lanjut kita ke poin lain guys yang termasuk minor sih dari kebanyakan orang, tapi menurut gue nih gue suka banget dari si Vivo X Fold 3 Pro ini guys. Ini adalah masalah kecepatan 3D ultrasonic fingerprint scannernya bro. Itu responsif banget menurut gue. Mau fingerprint di layar cover ataupun di layar yang dalam, ini sama-sama udah cepet banget guys. Sementara buat ukuran layar covernya sendiri ya, ini udah kayak layar smartphone normal biasanya aja sih, yaitu 6,53 inci. Tapi guys, aspek rasionya aja ini sedikit beda ya, di angka 21:9 nih. Resolusinya 2748 x 1172 pixel dengan refresh rate yang cukup tinggi di angka 120 Hz adaptif. Terus kalau layar bagian dalamnya ini dibentang ya, itu ukurannya jadi 8,03 inci guys. Resolusinya 2480 x 2200 pixel ya guys, dengan refresh rate yang sama nih, di angka 120 Hz. BTW buat peak brightness-nya ini juga udah oke banget ya guys, di angka 4500 nits. Jadi udah aman banget nih buat dipakai di luar ruangan sekalipun bro. Nah berkat ukuran layar 8,03 inci ini guys, jujur gue paling suka banget sih ataupun banyak ngelakuin aktivitas di Vivo X Fold 3 Pro ini dengan nonton film guys. Karena selain gede ya, layarnya juga udah support konten HDR10+ nih. Kemudian Dolby Vision, sampai udah Widevine L1 juga bro. So kombinasi fitur dan juga layar beresolusi 2K Plus dari Vivo X Fold 3 Pro ini enak banget sih memang dipakai buat nonton konten gitu bro. Terus gue juga sempet nih nemuin fitur menarik lainnya guys. Jadi pas gue lagi baca-baca artikel berita nih guys dari Google Chrome, pas gue iseng-iseng lipet layarnya dengan niat mau ganti ke mode layar kecil biar dipakai satu tangan gitu bro, gue malah nemu mode laptop nih guys. Jadi kalau kita tekuk setengah gini guys, sisi layar bagian bawahnya tuh bakal berubah jadi touchpad. Persis banget gak sih lu kayak laptop? Sementara kalau misalnya kita tekuk dikit layarnya kayak gini guys, ini bisa jadi kayak shortcut gitu bro, buat masuk ke tampilan split screen.
Tapi jujur ya, awalnya sih gue sempat agak khawatir ya bro. Kalau kita pakai fitur ini, nanti hinge-nya tuh bisa bertahan lama atau enggak nih bro? Tapi nih ya, pas gue cari tahu lagi guys, ternyata bagian hinge alias engsel Vivo X Fold 3 Pro ini guys, udah tersertifikasi TUV Redline. Yang diklaim nih udah dites sampai 500.000 kali lipatan loh guys. Jadi menurut gue sih udah nggak perlu khawatir lagi ya. Karena kalau misalkan rata-rata kita lipat layarnya tuh 100 kali aja nih per hari, layarnya tuh berarti masih bisa bertahan sampai kurun waktu 12 tahun loh. Sementara kalau misalnya kita mau bahas masalah performanya, gue rasa nggak perlu diraguin lagi ya guys. Karena untuk Vivo X Fold 3 Pro ini termasuk kalangan handphone flagship gitu guys. Jadi kalau kita cek secara performa, memang ini sudah seyogyanya tuh kelas atas gitu bro. Gini deh, nggak mungkin banget kan kalau smartphone yang udah pakai chipset Snapdragon 8 Gen 3, RAM-nya 16GB, dan storage 512 yang punya speed setinggi ini guys, itu performanya lemot. Nggak mungkin banget. Antutu benchmarknya aja nih, tembus sampai nyaris 2 juta poin loh. Dan selama gue make handphone ini guys beberapa hari, tentunya gue melakukan pengujian dengan main game secara intens gitu guys. Dan hasilnya untuk Vivo X Fold 3 Pro ini tuh memang sesuai ekspektasi gue gitu guys. Pada saat gue main game, itu smooth banget dan semua game tuh bisa dilibas bro. Contohnya aja nih ya, selama gue pakai Vivo X Fold 3 Pro ini guys, gue sempat mainin sekitar 5 game. Dan overall itu hampir semuanya bisa dimainin dengan lancar, 60 fps bro. Bahkan untuk game frame rate FPS kayak PUBG dan juga Call of Duty Mobile nih ya, ini bisa sampai di angka 120 fps. Tapi dengan catatan ya, kalau lu pengen stabil, mainnya tuh harus banget aktifin mode boost di menu game mode-nya bro. Terus gimana nih bang dengan Genshin Impact? Pasti ada yang nanya kayak gitu guys. Sama aja sih bro sebenarnya hasilnya. Bahkan gue bisa mainin di settingan rata kanan ya, highest 60 fps guys. Dan hasilnya itu tetap stabil banget di angka 50-an sampai 60 fps. Nah kalau kita bicara soal Genshin Impact nih ya, lu tuh ada yang kayak gue gak sih bro? Kalau pas bingung buat nyelesain misinya, itu selalu nyari solusi sambil browsing di internet. Kalau ada yang sama, coba ngacung deh guys. Gue punya sedikit saran nih, yang beberapa kali juga gue pakai guys. Yaitu lo bisa mainin Genshin Impact pakai mode split screen kayak gini bro. Jadi lo nggak perlu bolak-balik aplikasi buat mastiin cara menyelesaikan misi kayak gimana gitu bro. Tapi pastiin ya, split screennya ini di mode landscape kayak gini bro. Biar lebih nyaman gitu kita mainnya. Terus caranya nih ya, kalau udah tampilannya split screen kayak gini guys, lo tinggal klik aja nih titik 3 di garis tengah split screennya guys, terus lo ubah deh ke pilihan portrait split screen kayak gini bro. Atau gue juga sempet nih ya nemu dari video Tech Tablets yang ngasih lihat dia tuh main Genshin Impact guys pakai floating window kayak gini loh. Tapi entah kenapa ya, untuk di versi Indonesianya ini guys malah nggak bisa loh. Minor sih emang, tapi gue rasa kedepannya bisa kali ya kasih via update software gitu bro, di-improve gitu ya sama Vivo. BTW ya guys, saran lain gue nih ya terkait kalau misalkan lu pengen main game di Vivo X Fold 3 Pro ini guys, lu kayaknya main gamenya enaknya tuh kayak gini guys, posisi kebalik gue kayak gini. Meskipun memang ini beresiko karena tangan kita ini bakal nyentuh modul kamera belakangnya guys. Nah hal ini tuh gue lakuin guys, karena kalau di posisi biasa, lubang speakernya tuh sering banget ketutup sama tangan gue nih pas lagi main game. Terus kalau misalkan lo termasuk yang suka baca e-book, gue punya sedikit catatan nih guys. Kalau misalkan lo baca di mode landscape, karena bakal ada bar hitam nih di sisi kiri layarnya buat tutupin kamera depannya guys. Jadi gue selalu lebih prefer posisi portrait kayak gini guys, biar nggak terlalu kelihatan gitu. Kemudian Vivo X Fold 3 Pro ini juga udah didukung sama teknologi AI ya di aplikasi Notes-nya. Dimana di sini lo bisa manfaatin beberapa fitur AI-nya guys buat ngerapihin catatan. Bahkan nih ya, buat translate dari bahasa asing ini juga sabi bro. Lanjut lagi guys, tentunya nih ya dengan performa yang jelas kelas atas, ekuivalen 5700 mAh Blue Volt baterai yang ada di smartphone ini guys, menurut gue tuh tetap awet banget loh. Bahkan ya karena berasa awetnya, gue tuh sempat penasaran loh. Kira-kira nih konsumsi baterai kalau misalkan nonton pakai layar cover dibandingin sama layar utama, ini lebih boros yang mana guys? Asumsi dari awal ya, gue sih jelas kalau pakai layar covernya doang nih, kemungkinan besar sih bisa jauh lebih hemat daya ya kan? Tapi ternyata pas gue nonton YouTube guys, di kondisi yang sama selama 30 menit, itu hasilnya tuh mau nonton di layar cover ataupun mau nonton di layar utama, baterainya tuh sama-sama cuma berkurang 3% aja loh guys. Kemudian performa chargingnya pun ini cepet banget guys, berkat kepala charger 120 watt flash charge ya, yang dikasih di paket penjualannya nih. Pas gue tes ngecas di sisa baterai 7% pun, ini bisa keisi penuh 100% guys, cuman selama 48 menit aja loh. Next, kita ke sektor terakhir ya yang gue bahas adalah soal kameranya. Dimana untuk Vivo X Fold 3 Pro ini guys, punya 3 lensa di bagian belakang,
yang terdiri dari lensa VCS True Color main kamera, resolusinya 50 megapiksel ya. Kemudian ada lensa Zeiss telephoto kamera 64 megapiksel dan lensa ultra wide angle 50 megapiksel yang masih co-engineered with Zeiss, bro. BTW buat lo semua nih ya yang lagi nyari logo T-Star coatingnya di mana guys, dia tuh bukannya hilang ataupun nggak ada ya, tapi pindah nih ke pinggir ring modul kameranya. Nah, buat pengambilan foto, ada beberapa pilihan tone warna ya yang bisa disesuaikan sama kondisi ini, yaitu ada vivid, tekstur, dan juga natural. Overall kalau kita lihat dari hasil fotonya ya, secara keseluruhan nih ya menurut gua, kualitasnya udah masuk kategori handphone flagship kok guys. Meskipun bukan yang terbaik ya, apalagi nih kalau kita bandingin sama hasil foto X100 series. Warna fotonya ini memang masih kelihatan natural sih, detailnya juga masih mantep, plus kualitas foto potretnya ini juga rapi guys. Khusus buat bagian potret, di sini gue juga bisa ambil foto di 5 focal length berbeda ya guys, pakai Zeiss multifocal portrait nih. Mulai dari 24 mm, 35 mm, 50 mm, 85 mm, sampai 100 mm juga sabi bro. Nah yang gue suka nih ya dari hasil foto ultra wide-nya guys, yaitu kualitasnya nggak terlalu jauh dengan hasil foto kamera utamanya. Buat kebutuhan foto jarak jauh nih ya, kita juga sangat bisa banget ngandelin kemampuan kamera telefotonya guys, yang bisa zoom optikal 3 kali loh. Dan zoom digitalnya itu sampai 100 kali bro. Kemudian hasil foto malamnya juga sama sekali nggak ngecewain ya guys. Bahkan kalau kita bandingin ya sama beberapa foldable smartphone lain yang pernah gue coba, ini masih tergolong salah satu yang bagus loh. Sementara buat perekaman videonya, ini sayangnya di kamera depan cuma bisa ngerekam maksimal 10, 80, 30 fps aja. Tapi nih ya, untungnya karena ini adalah foldable smartphone guys, masalah ini tuh bisa langsung diatasi banget. Dengan cara gampil banget nih, lu pakai kamera belakangnya aja guys, kayak gini bro. Jadi semua fitur perekaman video kamera belakangnya, ini bisa kita manfaatin banget. Mulai dari bisa ngerekam sampai 8K dan lain sebagainya bro. Tapi dengan sedikit catatan ya, meskipun videonya nih 8K udah sangat tajam banget, tapi sayangnya itu belum stabil karena nggak ada pilihan buat fitur aktifin stabilisasi apapun bro. Jadi kalau misalkan lo pengen ngerekam video di resolusi tinggi tapi tetap stabil, itu maksimal di angka 4K 60 fps bro. Dan kalau misalkan lo butuh buat bikin video sinematik, di sini juga ada fitur cinematic portrait guys, buat ngasilin video bokeh yang rapih banget nih. Maksimalnya itu di resolusi 4K 30 fps. So kesimpulannya Brody, setelah gue nyobain smartphone foldable dari Vivo ini, yaitu Vivo X Fold 3 Pro, jujur ini merubah stigma gue sih soal smartphone foldable. At least ini merubah sudut pandang gue lah guys. Lu bayangin deh, dari yang sebelumnya foldable phone itu berat, tebal dan juga performa kameranya tuh B aja guys. Di Vivo X Fold 3 Pro ini tuh malah jadi ringan. Kemudian tipis ya, sampai punya hasil kamera yang udah hampir selevel loh sama handphone flagship lainnya. Bahkan ya, kalau lu nyari smartphone foldable dengan ketahanan baterai paling awet, ini gue bisa bilang kalau Vivo X Fold 3 Pro ini tuh adalah yang terbaik bro. Sementara kalau soal desain, kemudian build quality sampai performanya, ini nggak usah diraguin lagi lah guys. Gak mungkin juga ya Vivo ngasih harga 20 juta lebih smartphone ini guys, kalau performanya tuh jelek. Tapi paling nih ya, saran dari gua yang tadi gitu guys, untuk pihak Vivo bisa lah. Paling nggak tuh dikasih updatean software ataupun buat improvement aja gitu untuk kedepannya gitu guys. Menurut kalian gimana nih terkait Vivo X Fold 3 Pro ini guys? Langsung tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bewok pamit. Assalamualaikum.